Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masuki bab bukan bab ya, masih bab yang ketiga kemarin, macam-macam hati dan pembagiannya. Kita sudah jelaskan hati yang sehat seperti apa, hati yang sakit juga seperti apa, hati yang mati pun juga demikian. Nah, sekarang kita mempelajari yakni tanda-tandanya, ciri-ciri hati yang sakit itu apa, kemudian ciri-ciri sehatnya hati itu apa. Jadi 2 poin ini yang kita bahas sebatan maghrib ini. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, alamatul maradi, ini alamatul maradil qalbi wa sihhatihi, tanda-tanda atau ciri-ciri hati seseorang sakit atau ciri-ciri hati seseorang itu sehat. Poin yang pertama kita bahas adalah tanda hati, ciri-ciri hati itu sakit. Apa ciri-cirinya? Jelaskan oleh beliau. Qad yamrudul qalbu al-'abdi, terkadang hati seseorang itu bisa sakit. Washtadda wa yastaddu al-maradi, bahkan sakitnya makin parah. Sakitnya makin parah. Wala ya'rifu bihi sahibuhu, sementara pemiliknya, orangnya nggak tahu, nggak sadar kalau hatinya sakit. Masya Allah ya. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bi mautihi. Dan saking parahnya, bukan hanya nggak tahu hatinya sakit, hatinya mati pun nggak tahu dia. Masya Allah. Saking parahnya, hatinya sakit, nggak tahu. Saking parahnya, hatinya mati saja dia nggak tahu. Wa alamatul mardihi au mautihi, tanda-tanda hatinya sakit atau hatinya mati, anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi, bahwasanya sahibahu, yakni pemiliknya itu tidak merasakan sakit atas atas maksiat yang dia lakukan. Nah, jadi tanda hati seorang itu sakit atau mati, ya bahasanya gitu. Tanda hati seseorang itu sakit atau mati adalah pelakunya tidak lagi dapat merasakan apa? Sakitnya berbuat maksiat. Ya, sakitnya berbuat maksiat. Masya Allah. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi,
Ya, dan dia jahil terhadap kebodohan lagi, tidak merasakan sakit sama sekali. Pelakunya tadi jahil terhadap kebenaran, tidak merasakan sakit lagi. Iya. Jadi bodoh itu apa? Bodoh itu, ya, kesimpulannya itu sebenarnya penyakit. Ya, bodoh itu adalah penyakit. Penawar bodoh apa? Belajar. Nah, dia nggak tahu bodoh, ya, bodoh dengan kebenaran, ya, nggak tahu dia dengan kebenaran, tapi nggak merasa kalau dia itu nggak merasakan kesakitnya bodoh itu, ya. Pernah dikisahkan, ya, ini bahayanya bodoh, ya, bahayanya bodoh, atau bahayanya dia nggak mau bertanya. Ini bisa membuat kerusakan yang sangat banyak. Iya. Rusaknya akidah seseorang. Karena apa? Kebodohan. Iya. Munculnya kebid'ahan, maraknya kebid'ahan. Sebabnya apa? Kebodohan. Banyaknya perceraian. Sebabnya apa? Kebodohan. Maka tidak ada jalan lain untuk mengobati kebodohan kecuali bertanya. Suatu ketika, ya, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau keluar melakukan safar dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Nah, salah satu dari rombongan safar ini, fa asaba rajulan minna hajarun, kena batu gitu kepalanya. Ya. Fashabahu fi ra'sihi. Jadi salah satu dari rombongan sahabat Jabir ini kepalanya kena batu. Akhirnya menimbulkan apa? Sakit yang serius. Ya. Kemudian summa talam. Sahabat yang menderita kepalanya kena batu tadi bermimpi. Ini mimpi basah. Mimpi berhubungan badan. Jadi mimpi basah itu identik dengan hubungan badan, baik laki-laki maupun pria. Laki-laki maupun pria. Baik laki-laki maupun wanita. Jadi wanita itu kalau mimpi basah, ya, juga merasakan hubungan badan. Jadi sahabat ini sudah menderita sakit sekali, kepalanya robek lah bahasanya gitu, sehingga banyak mengeluarkan darah. Ya, dia mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, dan dia bertanya kepada kawan yang lainnya, bagaimana nih? Ya, bagaimana ini? Kalau kita sholat, hal tajiduni rukhsatun fit tayammumi? Boleh nggak? Ada rukhsah nggak bagi saya untuk bisa tayamum? Ya, kan dia sakit kan? Ya, kepalanya kan luka tadi kan? Boleh nggak? Ada nggak rukhsah dari saya untuk saya tayamum? Apa yang dikatakan sahabat ini? Faqalu ma najidu laka rukhsat wa anta taqdiru 'alal ma'. Nggak ada rukhsah bagimu. Kamu mampu kok. Bisa kok menggunakan air. Nah, ini ya. Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ini ada sebagian sahabat kejadiannya seperti ini, ya. Nggak ngerti, dia malah berfatwa. Dia tahu dia itu jahil, tapi sok tahu. Dia nggak sadar kalau dia jahil itu.
Ya, jahil dari kebodohan, ya, ini bikin kerusakan. Akhirnya sahabat tadi apa? Ya, faktasal atau faktasil. Akhirnya mandi sahabat ini. Udah luka, mandi lagi. Akhirnya apa? Famata. Akhirnya sahabat ini mati, meninggal sahabat ini karena dia paksain mandi besar gitu kan. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ukhbira bidzalika, tatkala sampai kepada sahabat Nabi sallallahu, tatkala mereka sampai berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan, disampaikan hal kejadian ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh Rasul? Qatalahumullah. Ala sa'alu idh lam ya'lamun fa innama shifa'ul 'ayyi su'al. Ya, marah Nabi kan? Ya, marah Nabi kepada sahabat ini. Ya, dia telah membunuhnya. Semoga Allah membunuhnya. Tidakkah kalian mau bertanya? Kenapa kalian enggak bertanya kalau kalian enggak tahu? Fa innama shifa'ul 'ilyi as-su'al, karena obat dari bertanya, karena obat dari kebodohan, obat dari tidak tahu adalah bertanya. Iya, sebenarnya kan cukup saja dia tayamum, nggak perlu untuk mandi. Nah, ini ikhwan sekalian, pentingnya kita tentang ilmu. Ya. Jadi dia ini ya nggak merasa dia ini jahil akan kebenaran sehingga membuat kerusakan, menambah penyakit. Nah, demikian pula wa aqaiduhu batilah. Ya, wa aqad, keyakinan batil, dia enggak merasa keyakinannya batil. Dengan kejahilan, kebodohan yang dia miliki, enggak tahu dia ternyata keyakinan yang dibangunnya keyakinan yang batil. Ya. Fa inna qalba idza kana hayyan, ya, maka apabila hati itu sesungguhnya hati itu apabila dia hidup, ya, apabila dia hidup, ta'lumu biwurudi qaba'ihi alaih, ya. Jadi hatinya hidup, pasti dia merasakan tersiksanya melakukan perbuatan yang buruk. Itu hati yang hidup tandanya gitu. Ya, hati yang hidup ketika dia melakukan keburukan, ketika dia melakukan maksiat, sesak dia, gelisah dia, tersiksa. Itu hati seseorang masih hidup. Maka pertanyaannya ini bisa dijawab diri kita sendiri. Ketika kita melakukan maksiat, gimana hati kita rasanya? Gelisahkah? Atau malah biasa-biasa saja? Kalau berpengaruh bagi dirinya, kok gelisah ya? Dosa apa sih saya lakukan, kok hati saya, kok perasaan saya kok nggak enak ya? Gelisah ya? Iya. Nah, wa ta'lam bijahlihi bil haqqi, demikian pula, ya, demikian pula jika ia bodoh tentang kebenaran, ya, bihasabi hayatihi, ini tergantung dengan hidupnya hati dia, tergantung dengan hidupnya hati dia.
Waqad yash'uru bil marati. Ya. Dan sungguh sakit penyakit hati itu sudah menimpa dirinya. Atau dia merasa tidak sadar gitu. Tidak sadar kalau hatinya ternyata sakit. Washtaddu alaihi mararatun dawa'i. Ya. Fahuwa yu'siru baqa al-alam ala masyaqqati dawa'i. Ya. Dia lebih memilih akhwat hati yang sakit ini. Dia lebih memilih tetap sakit ketimbang dia harus meminum penawar obat yang pahit. Ya. Jadi hati yang sakit dia tetap di atas kemaksiatan ketimbang dia mengobati hatinya dari maksiat tadi. Kan mengobati hati dari maksiat itu pahit, sulit. Harus baca Al-Quran, harus bermajelis ilmu, harus ngaji, ya, harus banyak melakukan amal saleh. Pahit itu semuanya. Tapi kalau berada di atas kemaksiatan terus, ya, itu nggak apa-apa bagi dirinya. Enjoy aja dia. Tidak memberikan efek pengaruh terhadap dirinya. Nah. Dia lebih enak, lebih memilih menderita penyakit maksiat ketimbang harus duduk di majelis ilmu untuk mengobati hati yang sakit. Nah, wa min alamatil amradil qulub aduluha 'anil a'ziyatin nafi'ah ila darati. Termasuk tanda atau ciri-ciri hati seseorang itu sakit. Aduluha 'anil a'ziyatin nafi'ah. Dia berpaling dari menyantapi makanan-makanan yang bermanfaat. Ya. Dia berpaling dari menyantap makanan yang bermanfaat ila darrah. Ya. Ketimbang mendatangkan mudarat. Jadi misalnya gini, tanda hati seseorang itu sakit, dia nggak mau memakan yang bermanfaat untuk hatinya. Justru ia lebih condong kepada hal-hal yang mendatangkan mudarat. Jadi makanan yang bermanfaat untuk hati itu apa? Membaca Al-Quran, datang ke majelis ilmu, ngaji, ya, dan seterusnya dari amal-amal saleh. Nah, wa aduluha 'ani dawa'i nafi'i ila da'iha ad-dar. Demikian pula dia enggak mau terhadap obat-obat yang berguna, yang bermanfaat, dan cenderung kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Fa qalbus sahih, adapun hati yang sehat, dia akan mendahulukan yu'thiru nafi'a syafi ila daril al-mu'dhi. Jadi hati yang sehat dia akan mendahulukan obat-obat yang bermanfaat untuk dia ketimbang dia mendahulukan hal-hal yang menyakitkannya.
Hati yang sehat selalu mengutamakan, mengedepankan ya obat-obat yang bermanfaat ketimbang yang membahayakan. Ini racun yang bisa menyebabkan dia mati. Nah, demikian pula wa qalbu marid bididdihi, hati yang sakit kebalikan dari hati yang sehat. Wa anfa'ul aziyah, obat yang paling atau santapan yang paling bermanfaat bagi hati adalah khida'ul iman. Nah, ini santapan iman, makanan iman. Ini obatnya, penawarnya ini. Hati yang sakit, obatnya adalah, makanannya adalah keimanan. Wa anfa'ul adawiyah, dan obat yang paling bermanfaat ya adalah jawaul Quran. Adalah membaca Al-Quran. Iya. Dalam hadis dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ya, ayat 82. Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ya. Allah mengatakan, kami turunkan Al-Qur'an itu ma huwa shifaa'un. Al-Qur'an itu sesuatu obat penawar bagi hati-hati yang sakit. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik. Di sini Allah menggunakan kalimat min. Kalau dalam bahasa Arab min itu bukan, kalau di sini ya, bukanlah min tab'idiyah. Tapi min di sini min li jinsi. Maksudnya adalah Al-Quran, semua Al-Quran dari awal dan akhir nggak ditentukan Al-Quran mana saja, nggak ditentukan Al-Quran apa saja. Semua ayat-ayat Al-Quran, mulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dia membacanya kepada hati yang sakit atau orang yang sakit itu sebagai obat. Ustaz, saya sudah baca Al-Quran, Ustaz. Ketika saya sakit, demam, segala macamnya saya bacakan, dan juga orang meruya saya. Kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, demam saya nggak sekunjung sembuh-sembuh. Penyebabnya apa? Tidak yakin dengan Al-Quran. Itu aja kuncinya. Karena dia nggak yakin. Iya. Coba kalau dia yakin, penyakitnya itu akan hilang. Saya dah buktikan sendiri kepada anak saya demam itu akhwatnya. Saya ru'yah. Di anak itu ketika demam saya ru'yah terus. Iya, maka kita ngambil sebab di sini. Kita berobat dengan ilahi, syifaul ilahi, ini pengobatannya Allah, ini Al-Qur'an. Kemudian pengobatan dengan tabi'i, ini berobat kita dengan obat-obat yang kedokteran tabi'i, sudah diteliti segala macamnya gitu kan. Nah, dengan ini kita tempuh berobat. Ya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Satu ketika, hadisnya dari Imam Muslim ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu an. Kata Ummul Mukminin, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awizat. Ini Nabi loh. Nabi itu kalau beliau sakit, maka beliau membaca untuk diri beliau sendiri, ini ru'yah mandiri. Apa yang dibaca? Surat apa? Mu'awizat. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau qul huwallahu ahad. Tiga ini. Kemudian apa? Wa yanfuthu. Kemudian Nabi SAW meniupkannya ke jasad beliau.
Ya. Falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu biyadihi roja'an barakatihi. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang pertama tadi apa? Nabi sehat, tapi beliau membaca sendiri untuk diri beliau sendiri. Nah, kalau ketika beliau sakit, kata mukminin, saya yang membacakan untuk beliau, Ummul Mukminin. Ini ru'yah. Boleh kita meru'yah orang lain. Kalau ru'yahnya adalah ru'yah syar'iyyah, ru'yah Quran. Ummul Mukminin Aisyah lah yang mengobati Nabi sallallahu meru'yah beliau, membacakan surat Muawwizat tadi. Namun beliau tidak mengusapkan ke tempat Nabi yang terkena sakit. Ya, beliau menggunakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi diambil tangan Rasulullah SAW, diusapkan dibantu oleh ibunda mukminin, mengusapkan ke anggota tubuh beliau yang sakit. Itu dalam rangka apa? Roja'an barakatiha. Karena jasad Nabi itu lebih berkah ketimbang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula dalam riwayat lain juga, Imam Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah juga. Kata beliau, karena Rasulullah SAW iza marida ahadun min ahlihi, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila salah satu dari istri beliau sakit, salah satu dari istrinya. Istri Rasulullah SAW berapa banyaknya? 11. Mardi belum 11. Enggak boleh. Jadi ketika salah satu dari antara istri beliau sakit, nafasa alaihi bimu'awwizat. Kemudian beliau menghembuskan kepada tubuh istri beliau yang sakit dengan sambil membaca surah yang kita sebutkan tadi. Falamma marida maradahu alladhi mata fihi. Tatkala Nabi SAW sakit, kemudian sakitnya Nabi ini sambil sakit kepayahan, hampir-hampir meninggal. Ya, sudah sangat parah sekali. Ja'altu anfusu alaihi wa amsahuhu biyadihi nafsihi li'annaha kanat a'zama barakatan min yadayhi. Jadi beliau Ummul Mukminin mengambil tangan beliau sendiri, tangan Nabi SAW, kemudian diusapkan ke jasad ke Nabi, ke tubuh Nabi. Karena tubuh beliau, tangan beliau jauh lebih berkah ketimbang yang tangan-tangan yang lainnya. Nah, dalam riwayat Ibnu Hibban dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dakhala 'alaiha wa imratun tu'alijuha aw tarqiha. Faqala Nabi sallam, "Alijiha bi kitabillah." Ini obatnya. Al-Qur'an itu obat. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW memasuki rumah, kemudian wa imra'atun, dan seorang wanita itu sedang tu'alijuha, kemudian atau tarqiha, diobati atau diru'yah wanita yang sakit tadi. Maka kata Nabi SAW, alijiha bi kitabillah, obatilah mereka, obatilah wanita tersebut dengan Al-Quran. Dan semua ayat Al-Quran dibaca, semua ayat Al-Quran dibaca. Dan lebih afdal lagi baca ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Al-Fatihah. Nabi SAW pernah ketika sakit demam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, sehingga beliau keraskan. Nah, sudah azan itu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, sekarang ciri-ciri hati itu sehat. Ciri-ciri hati itu sehat. Saya ringkas saja. Hati yang sehat, hati yang sehat adalah hati yang meninggalkan ayartahila anid dunya, yang meninggalkan dunia. Hatta yanzila bil akhirah. Itu hati yang sehat, dia enggak terlena dengan dunia. Lebih memfokuskan kepada hari
akhirat. Iya. Karena di sanalah ia tinggal. Iya. Seakan-akan dia ini menjadi min ahliha, pemiliknya, penghuninya, wa abna'iha, dan anak akhirat. Ya, anak akhirat. Jadi di dunia ini punya anak, akhirat juga punya anak. Anak dunia, anak akhirat. Makanya ada nasihat Imam Ali bin Abi Thalib, ya. Kata beliau, ya, hendaknya kita ini karena dunia itu punya ada anaknya, akhirat juga punya anaknya, maka pilihlah dunia, pilihlah akhiratnya, pilihlah akhiratnya. Ya, beliau mengatakan begini, walikulli wahidin minhuma banun. Ya, walikulli wahidatin minhuma banun. Jadi setiap, ya, dari antara keduanya, dunia dan akhirat itu masing-masing di antara mereka ada anaknya. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anaknya akhirat. Anak-anak yang orang-orang yang mendapatkan akhirat, meninggalkan dunia, lebih memilih kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawm amalun, karena hari ini kalian adalah hari-hari untuk kalian untuk beramal. Ya, enggak ada hari hisab di dunia ini, enggak ada hari hisab. Maka kalian harus fokus kepada akhirat kalian, dunia kalian akan ngikuti saja. Ya, tapi sekarang kebaliknya. Ya, kan mana kamu kok enggak ngaji? Oh, lagi sibuk, Ustaz. Ya, dia sedang mengira bahwa kenikmatan keselamatan itu adalah dengan mereka bekerja. Justru yang sebaliknya, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman itu dengan kita menghadiri majelis ilmu. Ya, wa ghadan, dan hari esok itu hisabun, hari hisab. Enggak ada hari bekerja lagi. Beramal lagi itu hari esok enggak ada. Hari inilah kesempatan kita untuk beramal. Besok enggak ada lagi. Ya. Makanya ja'ila hazihi daril ghariban, ya, didatangkan kepada kita hari dunia ini kepada kita, maka jadilah kita di dunia ini sebagai orang-orang yang asing. Kita mengambil kehidupan dunia ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, dan kita akan kembali ke kampung akhirat kita sebenarnya. Jadi jadikan dunia ini, dunia yang kita tempati saat ini, ambillah dunia itu hanya sebatas memenuhi kebutuhan kita saja. Jangan sebagai prioritas utama. Makanya dunia itu jangan diletakkan di pundak. Dunia itu dijadikan oleh Allah untuk diinjak. Diinjak itu artinya apa? Hina atau tidak? Hina, dihinakan dunia itu. Nah, makanya Nabi SAW berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir, ya, sabil au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Jadilah seperti orang asing atau orang yang sedang safar saja, orang-orang yang sedang berjalan sebentar saja. Nah, tanda sehatnya hati. Wa kullama marida qalbu atharud dunya. Ya, pada setiap hati itu sakit, maka dia akan mendahului dunia, yang dia tenang dengan dunia tersebut, ya, hatta yasira min ahliha, sampai ia menghuni dunia ini. Nah, itu hati yang sakit tadi, mendahului dunia, nikmat dengan dunia tersebut, menjadikan tempat tinggalnya. Baik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la